Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Implementasi Matriks dalam Kriptografi Hill-Cipher dalam mengamankan pesan rahasia. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Anissa Jauzamalia dengan NIM belakang 150, lalu Shahlanada Afifa dengan NIM belakang 163, lalu ada Muhammad Aksel dengan NIM belakang 161, lalu ada Naufal Alif dengan NIM belakang 158, dan terakhir dengan Raffian Syah Salim dengan NIM belakang 157. Baik, untuk pendahuluan, pada era digital saat ini, pertukaran data sangat rentan terhadap ancaman intersepsi oleh pihak ketiga karena umumnya dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text. Dampaknya dapat merugikan materi dan merusak privasi si pemilik data tersebut. Sebagai solusi, kriptografi diimplementasikan untuk menyamarkan pesan, salah satunya menggunakan metode klasik Hill-Cipher yang mengandalkan prinsip perkalian matriks persegi. Namun, Hill-Cipher standar memiliki kelemahan yang signifikan. Algoritma ini biasanya hanya menggunakan 26 karakter alfabet dengan sistem modulo 26. Akibatnya, elemen penting seperti spasi dan tanda baca tidak dapat diolah. Format pesan menjadi kaku, sehingga polanya lebih mudah dibongkar melalui analisis frekuensi karakter. Untuk mengatasi batasan tersebut, laporan ini memfokuskan analisis pada implementasi aritmatika modulo 30 untuk memperluas ruang karakter sehingga spasi atau simbol tertentu tetap dapat diamankan secara utuh. Metode yang kami gunakan sendiri adalah studi literatur terhadap jurnal karya Muhwasil tahun 2023. Tujuan utamanya adalah menguraikan peran nyata dari matriks persegi yang memiliki inverse dalam memperkuat proteksi data. Pembahasan pertama mengenai tahapan matematis ini akan dimulai oleh teman saya sendiri, Naufal Alif. Saya persilakan. Konsep aljabar linear dan metodologinya. Konsep dasar aljabar linear merupakan cabang matematika yang mengkaji atau menjelaskan secara matematis seperti matriks dan sistem persamaan linear untuk menyelesaikan permasalahan multivariabel secara efisien dalam disiplin komputasi. Dalam jurnal penelitian ini, teori matriks yang diterapkan berfokus pada penggunaan matriks persegi berordon n kali n yang bersifat memiliki invertible atau mempunyai nilai determinan tidak sama dengan nol. Sifat invertible ini sendiri menjadi syarat mutlak karena dalam proses enkripsi menggunakan operasi perkalian matriks, sedangkan proses dekripsi sangat bergantung pada keberadaan inverse matriks untuk mengembalikan pesan ke bentuk semula plain text. Seluruh operasi ini dioperasikan dengan konsep aritmatika modulo, khususnya modulo 30 yang dipakai oleh peneliti untuk memetakan karakter teks, di mana seluruh tahap kerja atau metodologi dijelaskan secara sistematis lewat diagram R flowchart penelitian yang ada di dalam jurnal. Metode Hill-Cipher sendiri merupakan teknik kriptografi yang wajib menggunakan matriks persegi sebagai kunci utama karena proses bekerja dengan mengalihkan blok-blok teks berukuran n karakter secara linear dengan matriks kunci berukuran n kali n. Namun jika matriks yang digunakan bukan matriks persegi, maka operasi perkalian untuk mentransformasikan pesan tidak akan memenuhi syarat ordo perkalian matriks aljabar linear. Dalam menentukan matriks kunci ini, peran determinan menjadi sangat krusial karena determinan matriks persegi yang dipilih tidak boleh bernilai 0 dan memiliki nilai modular multi-cover inverse terhadap modulo 30. Jika syarat determinan ini tidak terpenuhi, maka kunci terpenuhi matriks kunci tidak akan memiliki inverse, sedangkan pesan yang telah dienkripsi akan rusak secara permanen dan mustahil untuk dienkripsi lagi oleh penerima. Karakteristik matriks persegi ordo n kali n. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama berukuran n kali n. Penggunaan matriks persegi sangat penting dalam kriptografi Hill-Cipher. Hal ini adalah syarat utama untuk dekripsi karena matriks diperlukan diinverskan. Jurnal ini menggunakan matriks kunci berukuran 2 kali 2 karena lebih efisien dan dalam perhitungan enkripsi dan dekripsi yang lebih cepat. Dengan matriks kecil mengurangi resiko kesalahan kalkulasi yang mungkin terjadi pada matriks besar. Namun para peneliti menyebutkan bahwa semakin besar ukuran matriks yang digunakan, pesan tersebut akan semakin aman. Syarat matriks yang invertible. Sebuah matriks persegi n kali n disebut invertible atau non-singular jika memiliki kondisi berikut: delta k kurang
atau tidak sama dengan nol. Jika determinan matriks kunci bernilai nol, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Akibatnya, proses dekripsi tidak dapat dilakukan. Selain itu, peneliti merekomendasikan matriks kunci yang memiliki nilai determinan satu atau min satu. Matriks K akan menghasilkan elemen-elemen sebagai bilangan bulat tanpa pembagian pemecah. Ketika determinan K nilainya plus minus 1, hal ini menghindarkan kesalahan pembulatan yang dapat merusak hasil dekripsi dan mempercepat proses komputasi secara signifikan. Berikut ini adalah matriks kunci yang digunakan oleh jurnal. Ya, seperti yang di bawah, matriks determinan K nilainya adalah 3 kali 2 dikurang 1 kali 5 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1, sehingga inverse matriks yang langsung diperoleh adalah K inverse sama dengan 2 min 1, 5 min 5 sama 3. Operasi perkalian matriks dan inverse matriks. Perkalian matriks merupakan salah satu operasi yang menggabungkan dua matriks untuk menghasilkan satu matriks baru. Proses ini dapat dilakukan jika jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Dalam perkalian ini, elemen baris ke I di matriks A dikalikan dengan elemen yang sesuai di kolom matriks B. Seperti gambar yang di bawah. Salah satu aspek penting dari matriks yang perlu dipahami adalah sifat bahwa perkalian tidak bersifat komutatif, yang artinya AB tidak sama dengan BA. Dalam Hill-Zipper, urutan K kali P harus diikuti secara ketat, karena membalik urutannya akan menghasilkan ciphertext yang berbeda. Matriks yang memenuhi adalah matriks yang berbalik dari matriks K yang disebut inverse, disebut K inverse, seperti ini bawah, di mana I adalah matriks identitas untuk matriks 2 kali 2. Inverse dihitung dengan seperti yang di bawah ini. Rumus ini menjelaskan kenapa delta K tidak boleh lebih dari 0. Alasannya karena dalam matriks kita tidak bisa membagi dengan 0. Jika determinan K sama dengan 0 nih, hasilnya 0, maka matriks tidak punya inverse dan proses dekripsi tidak bisa dilakukan. Perkalian matriks digunakan untuk enkripsi C sama dengan KP modulo 30, sementara inverse digunakan untuk dekripsi adalah P sama dengan K inverse C modulo 30. Keduanya saling berkaitan karena proses yang dilakukan oleh K akan dibatalkan atau dikembalikan oleh K inverse. Konsep aritmatika modulo 30. Operasi pada modulo dasarnya adalah cara untuk mendapatkan sisa atau hasil pembagian. Cara kerja mirip dengan jam dinding dan sistem jam. Setelah angka 12 hitungan akan kembali lagi ke awal. Itu sebabnya tidak ada jam 15 dalam format 12 jam, karena angka tersebut akan kembali menjadi 3. Dalam jurnal ini terdapat 30 karakter yang diberi nilai 0 sampai 9, sehingga yang digunakan adalah modulo 30. Masalah ketika teks asli dikaitkan dengan kunci, hasilnya seringkali menjadi sangat besar dan jauh melebihi batas tersebut. Angka bisa mencapai ratusan bahkan ribuan, tergantung dari ordo matriks dan angka matriks pada matriks kunci dan plaintext. Fungsi dari modulo 30 di sini adalah untuk membuat angka besar tersebut agar kembali ke dalam rentan yang telah ditentukan, yaitu antara 0 sampai 29. Berikut adalah contoh perhitungan dari perkalian antara K kali C modulo 30 seperti yang di bawah ini. Saat proses dekripsi, proses perkalian K inverse 1 kali C biasanya menjadi angka negatif. Angka ini tetap harus dihitung kembali pakai modulo 30. Misalnya min 12 modulo 30 hasilnya 18, yang berarti huruf S. Kalau tidak pakai modulo, hasil NCP tadi tidak bisa diubah balik jadi huruf yang benar dan sistemnya tidak akan berfungsi. Metodologi peneliti ini menggunakan metodologi studi pustaka sebagai instrumen utama pengumpulan data dan mengaji berbagai referensi ilmiah, termasuk buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan teori matriks, aritmatika modulo, serta algoritma Hill-Zipper. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bersifat teoritis aplikatif yang memungkinkan prinsip matematika diimplementasikan ke dalam praktik kriptografi. Prosedur penelitian terbagi dalam 4 tahap utama. Tahap pertama meliputi tujuan literatur untuk mendalami konsep determinan matriks persegi, inverse matriks, dan aritmatika modulo, sekaligus menetapkan parameter penelitian berupa sistem 30 karakter dan matriks kunci berorder 2 kali 2 dengan nilai determinan 1 atau negatif 1 terhadap kedua pengujian enkripsi dan dekripsi pada data teks, ya, di mana teks diubah menjadi nilai numerik dalam matriks P dan di enkripsi menggunakan rumus C
sama dengan hasil perkalian K dan P modulo 30. Proses dekripsi dilakukan dengan menerapkan inverse matrix kunci terhadap si perteks untuk mengembalikan data ke bentuk semula. Tahap ketiga melibatkan analisis hasil, memastikan konsistensi pesan yang dipulihkan dengan pesan asli serta mengevaluasi efektivitas kunci dalam menyembunyikan informasi terakhir. Pada tahap keempat, hasil penelitian disusun menjadi kesimpulan yang menjawab tujuan studi dan memberikan rekomendasi pengembangan sistem melalui penggunaan matriks berorder lebih tinggi guna meningkatkan aspek keamanan. Selanjutnya akan diomongkan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil pembahasan dan jatuh perhitungan hasil pembahasan. Penulis menerapkan metode Hill-Zipper untuk pengamanan pesan rahasia dengan memanfaatkan operasi matriks dan aritmatika modulo 30. Setiap huruf spasi dan simbol diubah menjadi angka terlebih dahulu. Setelah itu, angka-angka tersebut diolah memakai matriks kunci yang menghasilkan siperteks yang sulit dipahami oleh pihak musuh. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan matriks kunci ordo 2x2 karena perhitungannya lebih sederhana dibandingkan matriks yang ordonya lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu proses enkripsi berhasil mengubah pesan asli menjadi pesan sandi yang sulit dibaca sama musuh. Proses dekripsi berhasil mengembalikan pesan sandi menjadi pesan asli secara tepat. Tiga tingkat keamanan pesan bergantung pada matriks kunci yang digunakan. Semakin kompleks matriks kuncinya, semakin besar ordonya, semakin susah juga pesan tersebut ketahuan atau terbaca oleh musuh. Nah, ini contoh perhitungan yang enskripsi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat perbandingan plain text dengan versi asli. Di dalam jurnal diberikan contoh A sama dengan 0, B sama dengan 1. Nah, ini ada tabel lengkapnya. Setiap huruf dikonversi menjadi angka di sesuai tabel. Lanjut yang kedua. Dalam jurnal ini diberi contoh plain text-nya untuk diubah menjadi ciphertext. Nah, plain text-nya itu segera tarik pasukan menjadi angka sesuai tabel di atas, menjadi deret bilangan yang tadi udah dikonversi menjadi bilangan. Setelah itu plain text yang sudah diubah menjadi angka sesuai dengan tabel. Maka selanjutnya deret bilangan itu diubah menjadi matriks ordo 2x10. Tahap selanjutnya adalah menentukan matriks kunci. Nah, matriks kuncinya itu matriks K ini yang tadi udah ditentukan. 5. Tahap selanjutnya untuk memproses matriks di atas agar menjadi ciphertext dan hasilnya tidak melewati batas, maka digunakanlah perhitungan selanjutnya dengan rumus ini. Sama dengan K kali P dikali modulo 30. Nah, berikut proses perhitungan dari rumus di atas. Ini matriks kunci dikali matriks plain text-nya dikali modulo 30. Setelah substitusi angka-angka di atas ke dalam rumus, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah perkalian matriks. Nah, ini contoh perkalian kolom pertama. Matriks kunci dikali kolom pertama matriks plain text-nya. 3 kali 18, 3 kali 18 dikurang 2 kali 8, hasilnya 62, 106. Matriks 62, 106. Nah, lanjut. Hasil itu dikali modulo 30. 62 modulo 32, 106 modulo 30, 16. Nah, lakukan tahap ini sampai seluruh kolom sudah dikalikan dengan modulo 30. Nah, kalau udah dikaliin sampai semua kolomnya dikali matriks kunci, hasilnya di bawah ini. Matriks 216, 2210, 1422. Nah, yang keenam selanjutnya pesan sudah dienkripsi. Pesan asli atau plain text sudah diubah menjadi sandi acak. Dikirim menjadi, nah, kalau udah tadi kan matriks 2x10, sekarang diubah lagi ke deret bilangan. Deret bilangannya itu 2, 22, 14, 27, 21, dan seterusnya. Nah, kalau mau dideskripsi atau dibaca plain text-nya itu, contoh perhitungan deskripsinya. Lanjut. Tuliskan deret bilangan ciphertext atau yang sudah dienkripsi dalam bentuk matriks ordo 2x10. Diubah lagi nih kalau mau dibaca jadi matriks 2x10. Terus yang kedua, selanjutnya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text, inversekan matriks kuncinya yang tadi. Nah, rumusnya itu uh, matriks kunci inverse dikali C dikali modulo 30, yang dikali matriks ciphertext-nya dikali modulo 30. Inverse matriks kunci menjadi, lanjut, uh, nih matriks K inverse-nya menjadi 2 min 1 min 5 3. Ini yang udah di inverse. Lalu tahap selanjutnya adalah
adalah substitusikan matriks kunci yang sudah diinverskan dan dikalikan dengan matriks hiperteks ke dalam rumus K inverse dikali uh, matriks hiperteks dikali modulo 30. Nah, ini setelah mensubstitusi angka-angka di atas ke dalam rumus, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah perkalian matriks. Contoh kolom pertama, lanjut 2 dikali 2 dikurang min 1 dikali 16 hasilnya min 12. Sedang min 5 dikali 2 dan dikurang 3 dikali 16 hasilnya 38. Nah, perhitungan matriks dilakukan sampai semua kolom hiperteks dikalikan. Nah, ini kan udah dapat hasilnya. 12 modulo 30, 18. 38 modulo 30, 8. Lanjut. Lakukan tahap ini sampai seluruh kolom sudah dikalikan. Nah, sama sampai semua kolom dikaliin sama matriks kuncinya. Nanti dia balik lagi ke hiperteks awal. Nah, lalu selanjutnya matriks berada 2 kali 10 di atas dijadikan deret bilangan. Lanjut, deret bilangannya ini. Tahap terakhir adalah mengubah atau konversi ulang uh, yang mau dibaca lagi ke tabel yang tadi di atas. Misalnya A itu 0, S itu 1, S itu 7 atau 27. Nah, jika sudah dikonversi, maka akan dibaca tarif masukan sekarang. Itu proses perhitungan deskripsinya. Selanjutnya, evaluasi reviewer dan analisis tren aljabar linear bakal disampaikan sama teman saya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Salim atas penjelasan sebelumnya. Oke, sekarang di sini saya akan memaparkan hasil evaluasi reviewer mengenai kelebihan dan juga kekurangan, serta bagaimana analisis mendalam tentang peran aljabar linear yang bekerja di dalam jurnal ini. Oke, jadi mari kita bedah terlebih dahulu dari sisi kelebihannya. Jadi untuk bagian kelebihan sendiri itu ada 3 poin karena di hasil review jurnal kami itu berbentuk deskriptif. Saya akan jelaskan menggunakan beberapa poin singkat. Jadi yang pertama itu ada pemilihan order matriks yang tepat. Jadi penulis pada jurnal ini tuh menggunakan matriks yang berordo 2 kali 2, yang dimana ini adalah suatu hal atau keputusan yang sangat pas untuk tujuan edukatif dan juga aplikasi sederhana seperti itu. Nah, dibandingkan dengan penelitian lain yang sudah dicantumkan dalam tinjauan pustaka di dalam jurnal ini, yang menggunakan matriks 3 kali 3 atau matriks persegi panjang, jelas matriks 2 kali 2 ini jauh lebih cepat secara kompleksitas komputasinya. Nah, kita bisa mencari nih determinan dan juga inversnya memakai rumus langsung secara cepat tanpa perlu menggunakan ekspansi kofaktor ataupun eliminasi Gauss. Lalu untuk yang poin kedua, mengenai nilai determinannya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, di dalam jurnal ini disarankan untuk nilai determinan K-nya itu bernilai 1 maupun minus 1. Kenapa? Karena ya supaya inverse matriksnya itu tetap berupa bilangan bulat gitu, tanpa adanya pecahan. Jadi alhasil saat kita memproses perhitungan modulo 30-nya, hasilnya itu ya jadi bersih, nggak ada pecahan gitu. Dan kita juga nggak perlu mencari inverse modularnya yang rumit kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga, kelebihannya itu tentang sistem konversi yang fleksibel. Jadi jurnal itu menggunakan skema konversi 30 karakter kan yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Ya, ini jauh lebih fleksibel gitu dibanding dengan Hillchipper klasik yang cuma tahu biasanya 26 huruf gitu, alfabet A sampai Z. Nah, dengan adanya 30 karakter ini, pesan yang punya tanda baca atau spasi itu bisa langsung dienkripsi tanpa perlu di processing tambahan lagi kayak gitu. Nah, ditambah lagi contoh kasus yang dicontohkan di dalam jurnal ini tuh dia sangat kontekstual gitu ya, seperti pesan tadi tuh militer dan juga pesan rumah tangga. Nah, sehingga kami gitu sebagai pembaca lebih mudah buat memahami penerapan konkretnya seperti itu. Lalu untuk bagian selanjutnya, di samping kelebihan tadi, tentunya kami juga menemukan beberapa celah atau kekurangan yang cukup krusial dalam jurnal ini kayak gitu. Boleh ke bawah? Oke, baik. Saya akan membuat beberapa poin. Yang pertama di sini kekurangannya itu tidak ada analisis trade-off kuantitatifnya. Jadi penulis di jurnal ini tuh hanya menyebutkan bahwa semakin besar order matriks kunci, maka semakin kuat keamanannya.
Namun pernyataan ini tuh nggak dibarengin gitu dengan analisis trade-off secara kuantitatifnya. Penulis mengakui bahwa Ordo Besar itu sulit dihitung manual dan rawan salah hitung yang kalau salah sedikit aja pasti enkripsinya gagal total dong. Nah, tapi sayangnya penulis itu juga nggak ngasih gitu solusi konkret, misalnya kayak nyaranin algoritma bantu lewat Excel atau Python atau aplikasi khusus untuk menjembatani atau menghubungkan gap antara keamanan tinggi dan juga kepraktisan komputasi. Lalu untuk yang poin kedua yaitu kontradiksi keamanan pada nilai determinannya. Jadi ini cukup menarik ya pembahasan yang ini karena pertama rekomendasi kesimpulan penulis itu kan dikasih katanya agar determinannya itu bernilai 1 atau -1. Itu demi kemudahan hitung manual. Nah, justru ini cukup berkontradiksi ya dengan prinsip keamanan kriptografinya itu sendiri. Yang dimana determinan 1 atau -1 itu ya memang bikin pencarian inverse matriksnya itu lebih mudah kayak gitu. Tapi itu kan artinya ruang kunci atau key space yang valid itu jadi sangat sempit dan juga istilahnya ya gampang ditebak gitu lewat brute force attack. Nah, jurnal ini tuh terlalu fokus pada kemudahan hitung manual sampai mengabaikan implikasi keamanannya seperti itu. Lalu untuk poin ketiga, solusi padding yang dianggap masalah baru nih. Jadi kan tadi dibilang kalau penulis itu mengidentifikasi bahwa jumlah karakter itu nggak boleh prima ya, atau nggak bisa atau tidak habis dibagi dengan ordo. Nah, sebagai suatu hambatan dan menjadikannya saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, padahal ya kalau kita bedah gitu, di dunia kriptografi literatur klasik ini, solusi masalah ini tuh udah lama jadi pengetahuan umum. Jadi kayak menggunakan teknik padding gitu, atau menambahkan karakter pengisi seperti underscore atau X di akhir pesan jika jumlah karakternya itu prima seperti itu. Jadi hal ini tuh menunjukkan adanya sedikit kekurangan dalam tinjauan pustaka aspek teknis dari si penulis. Lalu untuk kekurangan keempat ya, poin keempat, itu minimnya pengujian empiris dan analisis keamanan. Jadi tadi ada di jurnal ya kata-kata keamanan terjaga itu di dalam jurnal sayangnya itu cuma bersifat naratif kayak gitu karena di dalam jurnal itu sendiri belum ada pengujian keamanan metodologis seperti analisis frekuensi, non plain text attack atau perbandingan waktu komputasinya. Jadi jurnal ini tuh juga melewatkan pembahasan tentang fakta bahwa Hillkeeper itu sendiri sebenarnya ya sangat rentan gitu terhadap non plain text attack. Jadi apa sih maksud aku izin menjelaskan sedikit tentang non plain text attack gitu ya. Jadi ini adalah kondisi di mana seorang hacker atau penyerang di luar sana nantinya berhasil mendapatkan potongan pesan asli atau plain text sekaligus pesan acaknya atau ciphertext. Nah, karena Hillkeeper ini kan murni menggunakan operasi linear yang tadi sudah dijelaskan yaitu C sama dengan K, matriks K kali matriks dari si plain text-nya ini. Jadi kalau misalkan penyerang itu punya pasangan beberapa karakter asli dan juga karakter acaknya, ya mereka bisa aja ngebentuk sistem persamaan linear. Itu yang pertama. Lalu penyerang atau hackernya tadi itu tinggal mencari matriks kuncinya nih yang hilang dengan operasi aljabar linear sederhana, yaitu mengalihkan matriks ciphertext dengan inverse dari matriks plain text-nya kayak gitu. Jadi kalau begitu kuncinya bocor, ya seluruh pesan rahasia lainnya bisa dibongkar dengan sangat mudah kayak gitu. Jadi kerentangan fatal yang sudah jadi rahasia umum di literatur kriptografi inilah yang sayangnya tidak dibahas atau diantisipasi oleh sang penulis seperti itu. Lalu bisa di-scroll ke bawah, saya izin menjelaskan mengenai bagian masuk intinya sih sebenarnya ini, bagian analisis peran aljabar linear. Dalam jurnal ini, bisa dibilang seluruh sistem keamanan kriptografinya itu direduksi menjadi operasi matriks murni. Ya, ada konsep utama aljabar linear yang bekerja langsung di sini. Jadi saya izin menjelaskan poin pertama, representasi data sebagai matriks. Jadi plain text atau pesan asli dan juga ciphertext atau pesan rahasia yang diubah menjadi matriks blok di jurnal. Contohnya memakai matriks P atau matriks plain text yang berorder 2 kali 10 yang mengubah pesan teks menjadi serangkaian angka numerik agar bisa dimanipulasi secara matematis. Oke, untuk poin kedua, perkalian matriks. Oke, jadi ini bagian yang cukup penting ya dari mekanisme enkripsi dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan yaitu
C sama dengan matriks K dikali matriks plain text lalu dikali dengan modulus atau modulo 30. Nah, operasi dasar aljabar linear inilah yang bertugas nantinya mengacak nilai asli plain text menjadi ciphertext yang tidak memiliki kemiripan visual sama sekali dengan aslinya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu tentang determinan dan juga invertibilitas. Jadi konsep determinan ini menjadi syarat mutlak eksistensi matriks kunci. Nah, jadi tanpa nilai determinan K atau nilai determinan kunci yang tidak sama dengan 0 dan bersifat coprime atau nggak boleh prima tadi ya dengan modulusnya, maka proses dekripsi ini mustahil gitu dilakukan karena keamanannya ini bergantung pada fakta bahwa hanya pemegang kunci yang sah yang bisa membalikan transformasi tersebut. Lalu ke bagian inverse matrix. Jadi jika perkalian matriks dipakai untuk enkripsi, maka inverse matrix atau K-inverse di rumusnya adalah mekanisme untuk dekripsi. Jadi konsep inverse inilah yang nantinya memungkinkan transformasi balik dari ciphertext yang acak tadi menjadi teks asli atau plain text yang awal ya, yang bisa dibaca kembali oleh sang penerima. Lalu yang kelima itu tadi apa di kebawahin dikit aritmatika modulo. Oke, jadi operasi matriks ini tuh bekerja dalam semesta bilangan ya, yang sampai tadi 30. Perpaduan perkalian matriks dan aritmatika modulo ini memastikan semua hasil perhitungan dibatasi secara mutlak gitu. Pada rentang yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu nilainya 0 sampai 29. Nah, hal ini nih menjamin keamanan sistem dan juga mencegah terjadinya error akibat munculnya karakter asing yang tidak dikenali saat angka diubah kembali menjadi pesan sandi seperti itu. Jadi kesimpulannya ini, jurnal ini tuh berhasil memberikan demonstrasi penerapan aljabar linear yang sangat baik dan mudah dipahami untuk skala edukasi lewat matriks 2x2, meskipun masih memiliki beberapa catatan penting dari segi kekuatannya, keamanan kriptografi realnya gitu. Jadi untuk selanjutnya bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Axel. Terima kasih. Oke, berdasarkan hasil review jurnal yang berjudul Implementasi Matriks dalam Kriptografi Hill-Zipper dalam mengamankan rahasia, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep aljabar linear memiliki peran yang sangat fundamental dalam algoritma Hill-Zipper, mulai dari perkalian matriks sebagai mekanisme enkripsi, determinan sebagai syarat invertibilitas kunci, inverse matrix sebagai mekanisme dekripsi, hingga aritmatika modulo yang menjaga semua hasil perhitungan tetap dalam batas karakter yang ditentukan. Selain itu, penggunaan modulo 30 dalam jurnal itu terbukti menjadi pengembangan yang lebih unggul dibanding Hill-Zipper klasik yang hanya mengenal 26 huruf alfabet, karena sistem ini mampu mengekskripsi spasi dan tanda baca secara langsung tanpa preprocessing tambahan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pengujian keamanan terhadap berbagai metode serangan kriptografi belum dilakukan, sehingga klaim keamanan yang ada masih bersifat naratif dan belum terbukti secara empiris. Selain itu, penggunaan matriks beroda 2x2 dinilai masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat tingkat keamanannya. Bisa di-scroll. Nah, dari hasil analisis tersebut, kami memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, disarankan untuk menggunakan matriks dengan order yang lebih besar, seperti 3x3 atau lebih, guna meningkatkan kompleksitas enkripsi dan memperkuat keamanan pesan. Kedua, perlu dilakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap ketahanan algoritma ini, misalnya melalui simulasi known plain text attack atau analisis pre-karakter, agar tingkat keamanan yang diklaim dapat diukur secara lebih objektif. Tiga, penggunaan perangkat lunak atau bahasa pemrograman seperti Python atau Excel sangat dianjurkan untuk membantu proses perhitungan, terutama saat penggunaan matriks berukuran besar, sehingga resiko kesalahan hitung manual dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, penggabungan Hill-Zipper dengan metode kriptografi lain dapat menjadi langkah pengembangan yang menarik untuk menghasilkan sistem keamanan data yang lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan era digital saat ini. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.